arahnya ke sana, arahnya ke sana. Kemana arahnya? Arahnya apa namanya? Ia mengaku arahnya ke sana. Cuma tidak seperti yang Bapak simpulkan bahwa harus mengaku Tuhan, bukan seperti itu. Tapi arahnya ke sana yang pengakuannya. Oh, Jika kamu enggak, tidak Pak. percaya, bahwa akulah dia. Maka kamu Oh, akan masuk dalam dosamu. dia siapa di situ Nah, yang dimaksud itulah dia Yesus? situ besar. Ya, dia di situ yang dimaksud adalah Mesias, betul? Iya, dia Eh, Mesias. ya, Mesias berarti bukan Tuhan, Bapak. Nah, ini kan. Kan Hari kalau ini telah Mesias lahir bukan Tuhan. bagimu. Tunggu, Pak, tunggu. Hmm, Dengar. Hari apa? ini telah lahir bagimu Hmm, juru selamat, hmm, Mesias, Tuhan di kota Daud. di Kan kota dikasih Daud. ngomong. Telah lahir, Tuhan lahir gitu ya, Pak ya? Tuhan lahir ya? Nah, gimana, Pak? Tuhan dilahirkan gitu ya? Ya, seperti yang dibuatkan Ya. kan gitu. Kalau Tuhan dilahirkan, siapa yang Tuhan mana lagi yang menciptakan dunia, Pak? Oh, itu masalahnya itu Hmm? ya, Bapak. Iya, kalau Tuhan itu dilahirkan, siapa? Tuhan mana lagi yang menciptakan dunia? Ya, kalau Kristen kita kan itu kita percayakan Tritunggal Elohim, Pak. Iya, iya, Tritunggal kan kepercayaan dari Kristen, saya paham. Itu ya saya tahu. Cuma kalau Tuhan itu dilahirkan, terus Tuhan mana lagi yang menciptakan langit dan bumi ini? Yang mana? Nah, biasanya dalam Tritunggal, Pak. Nah, masuk akal Gimana nggak pemahaman Tuhannya? Bapak tentang Tritunggal ya, Pak? Tritunggal itu 3 biji jadi satu gitu. Tiga Salah. dalam satu. Nah, gimana? Ya, ternyata Bapak belum paham. Nah, gimana? Ya, tiga pribadi kan. Itu esensinya tiga Sebelum pribadi. sebelum ke Tritunggal tadi saya mau nanya dulu Bapak. Ketika Tuhan itu dilahirkan oleh seorang perempuan, dunia dan langit kan udah ada. Itu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yang ciptakan langit dan bumi Yesus sendiri. Terus kenapa Yesusnya belakangan? Itu dia kan dia lahir di dunia kan itu secara manusia. Nanti pada secara tahun manusia. lalu. Sewaktu Dia belum dilahirkan? Lahir menjadi manusia seutuhnya kan baru 2000 tahun yang lalu. Tapi Sebelum dia dilahirkan kan jadi apa dia? ada. Ya, gimana, Pak? Sebelum dia dilahirkan jadi apa Yesusnya? Iya, dia adalah firman Allah yang Maha Kuasa. Firman kreatif Firman Allah. Allah. Elohim. Firman Allah. Katakan Allah. Elohim. Allah Ya. tak cocok. Tak cocok. Sip. Ya. Jadi kalau Allah itu punya kan. Jadi kalau firman Elohim ya Bapak, ya. Kalau firman Elohim, sejak kapan Yesus mengaku dirinya berasal dari firman? Coba. Sejak kapan? Kapan Yesus mengaku dirinya berasal dari firman Elohim? Secara itu tidak, tetapi menurut kalau kita melihat tidak ada juga. Pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. No? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Elohim. Elohim adalah firman, firman adalah Elohim. Kan kayak gitu? Iya. Kan kayak gitu. Lalu firman itu telah berubah menjadi daging, betul? Iya. Terus kapan dia berubahnya? Kapan itu berubah? Setelah lahir itu kan. Setelah lahir itu kan dia berubah. Loh, kok bisa dia berubah? Dicatatkan oleh Yohanes. Kapan Yohanes lihat itu? Kapan Yohanes lihat itu penerangan Roh Kudus, Pak. Oh, penerangan Roh Kudus. Itu Alkitab suci itu dikatakan apa namanya? Adalah firman segala tulisan yang diilhamkan Elohim. Itu diilhamkan. Jadi tak mungkin penulis kalau tidak diilhamkan oleh Roh Kudus, penulis tidak mungkin dapat seperti itu. Tapi mereka bisa menuliskan semua yang rahasia-rahasia ilahi. Itu adalah penerangan daripada Roh Suci sendiri, Pak. Kalau Bapak tidak mungkin, saya juga tidak mungkin kecuali ada penerangan Roh Suci dari
Jadi saya bisa menuliskan secara supranatural. Kalau gitu, coba saya mau tanya satu hal, Bapak. Maria dengan Yesus tua mana, Pak? Secara kemanusiaan ya Maria. Oh, Maria. Berarti Tuhannya lebih muda. Secara kemanusiaan, dengar Bapak ini. Iya, secara kemanusiaan. Ya, berarti kemanusiaan Tuhan ini lebih muda. Secara kemanusiaan lebih muda, ya. Maria lebih muda. Maria. Jadi duluan makhluknya daripada Tuhannya gitu. Secara secara manusia kan? Secara manusia Maria lebih tua. Tapi secara roh itu Yesus sudah yang menciptakan Maria dia. Oh, secara roh. Dikodrati. Waduh. Semua makhluk diciptakan oleh dia. Jadi manusianya itu bukan Tuhan. Apa namanya? Manusianya itu bukan Tuhan. Manusia mana? Manusianya Yesus. Iya, yang manusianya itu Tuhan. Lagi. Yang dilahirkan bayi manusia itu Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Tubuh tanpa roh itu kan mayat kan? Betul enggak? Kenapa mayat? Ya, kan? Bayi. Waduh. Tubuh tanpa roh. Gini Bapak, tadi kan Yesus itu dilahirkan. Ya, yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau bukan? Yang dilahirkan Maria Tuhan. Tuhan katanya manusia tadi. Manusia itu kedagingannya. Iya, berarti kedagingannya itu Tuhan atau bukan? Apanya? Kedagingannya itu Tuhan atau bukan? Tuhan, dia juga seutuhnya manusia. Kedagingannya itu Tuhan atau bukan gitu? Kalau manusianya seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Tapi untuk daging dia kan mengambil apanya? DNA-nya Maria. Iya, kedagingannya itu Tuhan juga atau bukan? Masa dagingnya Tuhan? Yang saya tanya kemanusiaannya itu Bapak. Kedagingannya itu Tuhan atau bukan? Masa dagingnya Tuhan? Tidak mungkin. Itu kan diambil dari bukan Tuhan. Roh dan bukan Tuhan. Itu berasal dari Tuhan sendiri. Jadi ada ilah sendiri. Berarti dagingnya tadi bukan Tuhan gitu. Iya, karena DNA-nya kan diambil dari Maria. Berarti yang dilahirkan Maria. Berarti yang dilahirkan Maria itu manusia, Pak, bukan Tuhan. Dagingnya beda dengan manusianya. Coba Bapak ini yang teliti. Yang betul dulu, yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau manusia gitu? Yang dilahirkan Maria adalah seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia. Oh, di mana tertulis kayak gitu? Waduh. Ada, cuma saya sudah. Di mana kayak gitu, Bapak? Nggak pernah saya temukan Bapak 100% manusia 100% Tuhan, nggak ada itu. Saya 100%, Bapak ngarang-ngarang. Coba. Tuhan. Itu di mana tertulis? Ya, di mana tertulis? Googling aja. Di mana tertulisnya kayak gitu? Saya tahu ayatnya. Tapi ayatnya ada. Tahu ayatnya. Makanya kalau tak tahu ayatnya, bukan tak tahu, tapi ada tertulis. Saya kan cuma nyimak di namanya? Saya masuk ibadah, saya nyimak. Oh, tapi gitu. Nyimak saat ibadah gitu ya, dibacakan pendeta gitu ya, Pak ya? Iya, jelas kan. Masa dibacakan Pak Ustadz, nggak mungkin lah. Iya. Tapi salah Kristen masa mau. Bapak pernah nggak dibacakan oleh pendeta ayat ini, Bapak? Saya sebentar ya. Sebentar, pernah nggak dibacain pendeta ayat ini? Tunggu. Nih, Pak. Pernah nggak ayat ini dibacain pendeta di gereja, Bapak? Ayat yang mana? Nih, Bapak baca sendiri ya ayatnya. Tunggu, aku enggak. Apanya? Matius 12 ya. Apa namanya?
Tetapi Yesus terus. Ini apa ini? Pernah dibacain nggak? Yesus hamba Tuhan. Itu kan perikop. Iya. Pernah dibacain di gereja. Dia hamba Tuhan, bukan Tuhan. Itu perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia kan, Pak? Iya, dia hamba Tuhan kan? Bukan ya, Tuhan. Itu perikop itu hanya memperjelas. Ya iya. Coba buka Alkitab hasilnya ada nggak begitu? Iya. Baca aja Anda. Dia hamba Tuhan. Dia penyampai firman, bukan Tuhan. Lah, macam mana? Alasannya apa? Alasannya karena alasannya ada di sini, Bapak. Nih ya. Kenapa tidak pernah dibacakan di gereja Anda? Hilang, lari orang kalau dibacakan itu di gereja. Ya, nih sebentar. Aku tidak pernah lari. Aku mau dikuatkan, bukan lari kok. Kami tetap dikuatkan. Kapan kami lari? Oke, nah, oke Bapak. Oke Bapak. Coba kamu, apa namanya? Bapak, ini baca Bapak. Coba. Ini Bapak. Isi ayat saya kayak. Coba. Bapak, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena dia hamba Tuhan, dia punya Tuhan Yesus Bapak. Dia hamba Tuhan, Yesus pun punya Tuhan. Tuh. Gak mungkin dibacakan di gereja ini Bapak. Gak mungkin. Maksudnya gak mungkin apanya ini baca di gereja? Gak mungkin lah dibacakan di gereja bahwa Yesus punya Tuhan. Ini Yesus bersyukur Bapak kepada Tuhan. Nih, aku bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Macam mana Bapak ini? Ayo. Maksudnya aku bersyukur kepadamu ya. Terus aku bersyukur kepadamu ya Bapak. Tuhan langit dan bumi. Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesus punya Tuhan Bapak. Itu bahasa aslinya kurios, Pak. Bahasa asli kurios. Waduh. Anda mau bawa ke bahasa asli pula rupanya. Iya, maksudnya apa nama terpengaruh dengan lain kan itu. LAI pula disalahin. Macam mana? Masya Allah. Masya Allah, ada aja LAI pula yang disalahkan mereka. Astagfirullah. Iya kan kalau kata Allah itu kan LAI yang salah. Aduh. Terus Yesus itu berdoa di Matius 36 nih Bapak. Dia berdoa sama siapa? Siapa yang dia sembah Bapak? Nih. Sebentar, saya bukakan dulu ya. Bapaknya. Kepada Elohim, Yahweh, Bapak Yahweh. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapak. Berarti dia punya Tuhan ya, menyembah. Berarti tuh Yesus itu menyembah Tuhan. Bapaknya. Iya, menyembah Tuhan. Bapak tadi kan Tuhan. Itu Bapak Abaya Bapak itu dipanggil begitu karena dia Bapaknya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tadi kan Tuhan, betul? Yang dia katakan Tuhan langit dan bumi itu kan katanya krios kan. Itu gelarnya daripada Yahweh itu sendiri. Tuhan langit dan bumi. Ya kan? Tapi Yahweh membuat segala sesuatu pakai dengan siapa? Yahweh menciptakan segala, menciptakan bumi ini, meletakkan dasar. Itu pakai siapa? Coba Bapak, coba dicerna dulu Bapak. Dia adalah Yesus Kristus. Yang saya kasih tahu ke Bapak ini, coba dicerna dulu. Dia adalah hikmat Elohim yang maha tinggi. Dia adalah firman kreatif Elohim yang maha tinggi. Berarti ciptaan, dia betul? Dia ciptakan lagi di bumi. Dia ciptakan laut, memberikan batas-batas kepada laut. Itu pakai apa? Iya, berarti firman. Firmannya itu, hikmatnya itu. Itu ciptaan kan? Apanya yang ciptaan? Yesus. Yesus bukan ciptaan dong. Loh, dia adalah hikmat Elohim yang maha tinggi. Aduh. Nih, coba dibaca Bapak. Dia ciptaan atau bukan nih? Gimana? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang
Wah, Yang lain lagi. Itulah. yang diciptakan Yesus. Aduh. Bapak coba ambil bahasa apa namanya? Bahasa aslinya. Mau ke bahasa asli kayak gitu juga, Bapak? Kalau ke bahasa asli tambah parah gitu. Enggak, kenapa sih selalu LAI jadi tumbal sekarang? Iya, wah, itu salah salah LAI. Macam mana? LAI Bapak apa? Tulisnya itu. Apakah Bapak nggak tahu bahwa di LAI itu banyak juga orang ahli bahasa Yunani, Bapak? Macam mana Bapak ini? Ini pakai konsep kegelapan juga. Jadi itu. Karena jadi yang saya tunjukkan kepada Anda tadi, bisa pakai. Yang saya tunjukkan kepada Anda tadi berarti salah semua itu. Itu toh. Iblis kan bisa berarti yang saya tunjukkan kepada Anda tadi salah semua itu kitab. Kalau tunjukkan kepada kami pakai original teksnya aja, Pak. Ini ada originalnya, Bapak. Kalau saya menunjukkan itu ada semua originalnya. Nih. Nih originalnya ada. Nggak usah ngeles ke original Anda. Tuh, ya. Tuh. Nah, ini originalnya kayak gimana? Nah, saya buka. Nah, originalnya Theos, bukan Kurios, ya. Kayak gitu. Mau original kayak gimana lagi? Maksudnya pemahaman Bapak tentang ayat tadi itu yang salah. Nah, pemahaman pula disalahkan. Saya cuma baca, bukan menafsir, membacakan. Kenapa pemahaman saya yang dibilang salah? Astagfirullah. Kenapa pemahaman Bapak langsung diciptakan? Lah kan betul, Yesus diciptakan tuh menurut kitab Anda. Yesus punya Tuhan menurut kitab Anda. Ya kan? Iya, dia kan gambaran Tuhan yang diciptakan, betul? Bukan, dia gambaran Tuhan. Berarti salah yang saya tunjukkan tadi, dia diciptakan. Dia tidak diciptakan. Diciptakan. Terus kitab Anda ini salah maunya. Itu masalah. Loh, macam mana? Ini bukan. Nah. Nih. Ia adalah gambar Allah yang diciptakan, ya. Diciptakan nih. Ia adalah gambar yang sulung, yang tidak kelihatan, ya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita lihat teks aslinya. Teks aslinya, ya. Yang diciptakan. Makhluk itu Yesus, Bapak. Ciptaan nih, makhluk, dunia, lembaga. Ciptaan itu Yesus. Macam mana? Ini teks asli loh, teks asli loh, ya. Ketisis. Nih. Ketisip bahasa teks aslinya, ketisis. Makhluk. Aduh, Masya Allah. Aduh, Bapak tidak mengerti. Katanya sudah membaca Alkitab. Kenapa tidak baca original teks Receptus? Saya udah tampilkan original teksnya, masih Anda lawan. Mau macam mana? Salah juga originalnya. Macam mana, Pak? Masya Allah, Bapak ini. Textus Receptus itu original teksnya, Pak. Originalnya saya tampilkan kepada Anda sudah, ya, bahwa Yesus itu ciptaan. Dia bersyukur kepada Tuhannya. Kurang apa lagi saya? Macam mana pula? Kurang pemahaman. Pemahaman saya seperti apa? Iya, yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan, itu Bapak salah menafsirkan. Lebih utama dari segala yang diciptakan, betul? Tadi kan yang tadi terus begitu. Coba kembali kayak tadi. Buka aja Bapak sendiri dah. Nah, ya, saya cuma satu HP aja. Ngapain saya bolak-balik membukakan buat Bapak? Udah ditampilkan tadi. Ya, karena pemahaman Bapak yang salah. Bukan pemahaman saya. Itu saya baca cuma baca teks yang sempurna. Lebih utama. Dia lebih utama dari semua yang diciptakan.
Berarti ciptaan Iya kan? juga kan? Bukan, itu yang Bapak Alah. salah. Dia Tadi lebih utama dari semua yang diciptakan, lebih utama betul? dari segala diciptakan itu adalah Ah, Yesus. Maksudnya gimana coba? iya, artinya ciptaan Dia- kan? Bukan. Hamba dia Tuhan kan? bukan. Lah, terus kayak gimana? Aduh, pemahamannya yang salah, Bapak. Bapak pemahamannya Bukan salah. pemahaman saya yang salah. Itu kata Iya. Paulus, dia ciptaan. Kau dikatakan ia adalah gambar Allah yang diciptakan. Iya. Ya Tapi betul di kan? situ, ia adalah gambaran Allah yang sempurna. Dia lebih utama dari semua ciptaan. Dari semua ciptaan kan? Iya, yang semua yang Ya berarti itu kan diciptakan lebih dia. utama. Diciptakan Tapi kan bukan dia? ciptaan. Lah, Ciptaan. Kenapa dia lebih utama? Nah, tunggu, jangan lari. Kenapa dia lebih utama? Karena dia bukan ciptaan. Jadi dia lebih utama dari yang diciptakan. ini teks Gitu. aslinya ya Bapak ya. Nih. Aduh, balik. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Ciptaan Iya, makhluk. yang tertulis ciptaan itu tidak. Oke. Kau pakai teks asli. makhluk Tapi atau pemahaman Tuhan? Bapak yang Iya, salah. pemahaman saya. Iya. Ini yang tertulis Bapak, tertulis di kitab Iya, Anda. tertulis. Astagfirullah. Tapi kalau salah, Astagfirullah. Enggak benar juga, Pak. Dibilangnya Tertulis, saya kalau Bapak ngarang. salah paham, itu gimana? Aduh. Saya nggak ngarang, Aduh. saya cuma membacakan buat Anda, Masya Allah Lebih Bapak ini. utama. Dia adalah gambaran utama, gambaran Kacau, Allah yang kacau. sempurna, lebih utama dari semua ciptaan. Mau macam Kenapa dia mana lebih saya? utama? Karena bukan dia tidak diciptakan. Dia lebih utama kan dari ciptaan. Kenapa? Kenapa dia lebih utama dari ciptaan? Karena dia tidak Aduh. diciptakan. Dia adalah gambaran Allah. Masa Kok gambaran tidak Allah diciptakan? Mana ada gambaran Allah diciptakan? Bapak bisa berfilsafat. Aduh. Ada kegambaran Allah diciptakan? Bukan berfilsafat Bapak. Ini teks dari kitab Anda. Biar teknik. Itu. Aduh, kacau. Aduh. Gimana Bapak? Sudah terbukti Ada kan? kegambaran Allah diciptakan. Yesus itu ciptaan, betul? Mana ada Yesus Tuhan Lah, ciptaan? saya udah buktikan. Mau macam mana? Buktinya mana? Nggak ada. Lah, terus tadi yang saya baca tadi apa? Ciptaan atau makhluk? Ya, Anda baca tadi karena itu memang tertulis betul ciptaan, tetapi pemahaman Anda yang salah. Saya Iya, hanya baca tadi. teksnya ciptaan. Iya. tapi pemahamannya salah. Kenapa pemahaman saya yang salah? Teksnya Iya, ciptaan. masa? Coba baca dia adalah gambar Allah. Ada gambar Allah diciptakan? Iya, dia menciptakan manusia dari gambar memang. Kejadian 1:27. Ada kegambaran Allah diciptakan. Iya, kejadian 1:27. Masalahnya, Berarti Yesus emang ciptaan itu, Bapak. Hai. aduh, salah paham lagi. Susah. Coba buka kejadian 1 nomor 27 ya. Tuh dibuka. Lah, kan Mana mukanya mana? Muka Bapak mana? Ada. Jangan nangis dong Bapak. Nggak pernah aku nangis. Ya makanya yang jelas lah saya masa saya ngomong sama pintu itu Hebat. Coba. Aku supaya aku masuk Islam, coba. Supaya saya dapat hidayah. Ngapain? Nggak perlu Bapak masuk Islam, nggak perlu. Anda katakan tadi. Siapa yang suruh Bapak? Siapa yang suruh Anda masuk Islam siapa? Nggak perlu kami, nggak perlu. Nggak perlu lagi. Anda yang katakan tadi. Anda katakan apa tadi? Kalau ayat ini dibacakan di gereja, jemaat akan apa? Kabur. Akan bubar kan? Kenapa kami tidak bubar-bubar? Kenapa kami tidak? Pernah nggak dikatakan pendeta Yesus ciptaan, Yesus hamba Tuhan? Pernah nggak dibaca kayak gitu di gereja? Masa mau dikatakan Yesus ciptaan? Iya makanya. Nggak bakalan dibacakan di gereja kan? Jadi dibacakan itu, cuma kami tidak paham. Sudah paham Itu atau tidak tahu gitu. Sembahlah. Tidak seorang pun yang baik, cuma Tuhan yang baik, cuma Bapa yang baik. Ya kan? Aduh, saya hanya memberitahu Bapak. Terserah Bapak mau bersikeras keras hati. Saya nggak mau tahu, itu tergantung Anda sendiri juga ya.
Ya, Iya, saya semua hanya kembali ke kasih kita tahu kan. gitu. Iya, Iya. saya juga semua kasih tahu tentang Hmm. pemahaman yang benar yang telah Bapak selewengkan, kadang-kadang baca Loh, ayatnya diselewengkan. kapan saya Kayak tadi kan, menyelewengkan? Saya baca teksnya. iya betul teksnya, tetapi pemahaman Anda Teman-teman, yang salah. yang menyelewengkan Dia siapa? adalah Saya atau gambaran bapaknya Allah. tadi? Saya membacakan ya di situ ciptaan. Betul kan saya bacakan ciptaan? Betul nggak? Iya, betul Yang ciptaan. menyeleweng siapa? Pemahaman Bapak bagaimana tentang kita? Ciptaan pemahaman makhluk kita dia, apa? bukan Tuhan. Hamba Tuhan dia. Aduh, Kenapa aduh? dikatakan tadi kan pada mulanya adalah firman. Kan? Firman itu bersama Allah. Dan Tuhan adalah Elohim adalah firman. Kapan Yesus ngaku dari firman dia? Dan Bapa satu. Yesus kata, aku dan Bapa satu. Barang siapa yang sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Apalagi gitu. kurang coba. Murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Yohanes 17 itu. Iya, satu dalam roh. Ya iya, berarti murid-muridnya juga Tuhan kalau kayak gitu. Apa? Apanya? Murid-muridnya juga Tuhan itu. Gitu ya. Masa satu roh jadi Tuhan? Loh, Yohanes 17 nomor 11, murid-murid Yesus satu dengan Bapa. Masya Allah. Iya, satu dalam roh. Ya iya, berarti Tuhan juga. Sama seperti kita satu, gitu. Iya, Tuhan juga murid-muridnya. Masa satu roh jadi Tuhan? Kayak apa ini ajarannya? Kalau aku dan Bapak adalah satu, Yesusnya jadi Tuhan. Bapak Ustadz. Gini, kalau menurut Anda, aku dan Bapak adalah satu, lalu Yesus dituhankan, berarti murid-muridnya juga Tuhan, Bapak. Bapak memberikan edukasi kepada Kristen lain yang salah. Saya kasih edukasi sama Kristen lain. Kalau Anda membawa Yohanes 10 nomor 30, kan kayak gitu. Kalau Anda membawa Yohanes 10 30, aku dan Bapak adalah satu, kan kata Anda kayak gitu kan? Nah, berarti murid-muridnya adalah Tuhan juga, Bapak. Bisa murid-murid menjadi Tuhan. Aduh, kacau sekali. Ya iya, karena murid-muridnya satu dengan Bapak. Itulah berarti Bapak pemahaman Bapak itu. Sampai. Lah siapa suruh tadi aku dan Bapak adalah satu di bawah ayat itu sama saya? Benar, itu perkataan Yesus, aku dan Bapak adalah satu. Iya, murid dan Bapak adalah satu juga. Berarti Tuhan juga muridnya. Aduh. Kacau sekali. Kacau kan? Iya, makanya memang kitab-kitabnya kacau, Bapak. Aduh. Kitabnya yang kacau. Kitab kami tidak pernah kacau. Kitab Anda yang mungkin kacau. Kalau Anda klaim kitab kami, kacau di mana? Tunjukkan kekacauannya. Murid jadi Tuhan. Satu roh. Masa jadi Tuhan? Gini. Satu-satu biar saya paham. Bapak jawab aja biar saya paham ya. Yohanes 10:30 kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Betul? Iya, benar. Kenapa? Yesus dituhankan, betul? Iya, Tuhan. Oke. Yohanes 17 nomor 11, murid-murid dan Bapa adalah satu. Apakah murid-murid Tuhan? Tidak seperti itu. Iya. Murid-murid. Baca sendiri. Iya, Kok kalaunya waktu Yesus jadi Tuhan Yesusnya, kalau ke murid-muridnya bukan jadi Tuhan muridnya, macam mana? Masya Allah ini. Macam mana kita ini? Perintah Bapa. Makanya kita jadi satu roh. Aduh. Dengan Tuhan. Ya iya tahu. Tuhan. Aduh. Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan juga dong. Berarti Yesus bukan Tuhan juga dong. Kan kayak gitu jadinya. Tidak bisa jadi begitu. Masa bisa jadi begitu? Terus gimana caranya? Kita kan mengikuti kehendak Bapa, berarti kita menjadi satu roh dengan di dunia ini kan ada roh Tuhan, ada roh iblis. Ada gak kehendak Bapa? Kehendak iblis, maka kita menjadi pengikut iblis. Begini, ada nggak kehendak Bapa yang di sorga untuk menyembah Yesus? Ada nggak? Maksudnya? Ada nggak kehendak Bapa yang di sorga untuk menyembah Yesus?
Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus di langit dan di bumi. Pertanyaannya, ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk menyembah Yesus? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sudah. Bukan ngasih anak. Ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Iya, Yesus sendiri. Di mana? Kuasa. Makanya dengar dulu. Kata Bapa di sorga, terdengar suara dari langit. Terdengar suara dari langit. Sembahlah Yesus dan Tuhankanlah Dia. Ada nggak suaranya kayak gitu? Di mana? Ayo, di mana kayak gitu? Nah, kalau mau ikut sama Pak Ustadz punya klaim seperti itu. Bukan klaim itu tekstual kitab Anda. Dia katakan begini. Hai anak, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Berarti apapun yang Yesus lakukan di bumi itu dikenan oleh Bapa. Itu. Nah, Bapak baca deh. Kenan. Nih Anda baca. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Yohanes 17. Bapak mukanya ke sini, Bapak coba lihat dulu. Kini kitab Anda kita baca ya. Yohanes 17 nomor 11. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, kata Yesus, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ya, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Murid-muridnya juga Tuhan, Bapak. Satu dalam hati. Kesatuan ini berdasarkan apa? Pada kesamaan hubungan, ya, kehubungan dengan Bapa dan Anak, serta sikap yang sama terhadap dunia, firman Allah. Sama ya. Murid-muridnya juga Tuhan kalau gitu. Oke? Salah. Dia yang salah. Loh, ini keterangannya ada. Pelihara mereka dalam namaku. Keterangannya ada. Nama Yesus sama mereka dengan Bapa dan Anak sama. Pelihara mereka dengan Bapa dan Anak, hubungan mereka dengan Bapa dan Anak, oke? Hubungannya sama. Namamu yang kau berikan kepadaku. Jadi murid-muridnya sama Bapa dan Anak, betul? Murid-muridnya dipelihara di dalam nama Yesus. Berarti Tuhan juga murid-muridnya gitu ya. Kita satu, mereka juga sama seperti ini sama seperti kita, kata Yesus. Satu sama seperti kita. Ya, berarti murid-muridnya Tuhan juga dong. Ya kan? Bukan itu maksudnya. Kenapa salah pula? Macam mana pula Bapak ini? Kalau saya tujukan ke murid-muridnya, bukan Tuhan muridnya. Macam mana standar ganda itu? Standar ganda pemahamannya Bapak yang bukan pemahaman. Saya baca teks. Saya baca teks itu. Baca teks. Bapak yang nggak sampai. Saya baca teks. Berarti pemahaman LAI ini nggak sampai gitu ya? Nggak sampai juga ya, nggak sampai. LAI salah teman-teman. LAI salah kata bapaknya. Udah. Kalau LAI salah gitu ya Pak ya. Dah. Buang aja itu kitab LAI, jangan lagi beredar di Indonesia bilang kayak gitu. Ya itu juga itu usaha kami, tapi kan nanti Bapak protes saja, protes ke LAI. Ngapain banyak salah bilang gitu ya. Internet. Sebelum zaman internet kami sudah protes. Tidak digubris. Iya. Kenapa? Kok bisa gitu? Internet, dengar. Sebelum zaman internet kami sudah protes. Dari pendeta-pendeta, gembala-gembala, gereja-gereja sudah protes, tapi tidak digubris dari zaman dahulu. Lah, kenapa jadi gitu, Pak? Biarkanlah lalang itu tumbuh di antara gandum. Kasihan nanti keturunan kita ketipu terus, Pak. Kasihan. Iya, tapi kalau ada Roh Kudus kan bisa tertipu, Pak. Roh Kudus. Mana mungkin kita mengenalkan Roh Kudus kita bisa tertipu? Contohnya Bapak membacakan ayat itu dia. Kalau ada Roh Kudus di hati saya, nggak mungkin saya memahaminya seperti yang pemahaman Bapak. Itulah fungsi Roh Kudus bagi kami. Aduh. Kalau nggak ada Roh Kudus kami sudah ketipu. Lai itu banyak ketipunya. Masa kegelapan memakai lai. Gitu ya. Waduh. Ya, menyesatkan. Iya, kegelapan memakai lai loh. LAI itu menyesatkan.
Lay itu Banyak sekali menyesatkan. menyesatkan. Oh, banyak sekali menyesatkan, teman-teman. Ya. Waduh, LAI banyak menyesatkan. Ya bukan dari saya ya, dari bapaknya. Bapaknya sendiri yang jujur dan ngaku gitu ya. Iya. Baru tahu saya, Pak. LAI Iya, itu iya. menyesatkan. Iya, iya. Yang tapi mantap sesat, sih, Bapak. Kalau kita punya Roh Kudus, kita nggak akan tersesat walaupun apa namanya kuasa kegelapan menunggangi. Apa namanya LAI, kuasa kegelapan menunggangi lain-lain. Kalau kita punya Roh Kudus, kita akan bakal goyah. Bapak percaya nggak Tuhan Bapak itu punya roh jahat? Ayo. Maksudnya? Nah, nggak tahu Tuhan Bapak itu roh jahat. Astagfirullahaladzim. Ini betul-betul teman-teman ya. Keliru. Semua pemahaman daripada Bapak sebenarnya keliru. Keliru. Ya kan? Keliru. Masa Tuhan punya roh jahat? Bapak coba. Jadi roh jahat yang dimaksud di situ adalah roh jahat yang daripada Tuhan, yang diizinkan Tuhan. Oh, yang seizin Tuhan. Berarti Tuhan Bapak mengutus. Kita ini sudah mati semua, Pak, di dunia, Pak. Oh, berarti Tuhan Bapak mengutus roh jahat gitu. Dunia ini penuh roh jahat. Loh, berarti Tuhan Bapak mengutus roh jahat. Mengizinkan kita ini sudah mati semua oleh roh jahat. Berarti Tuhan Bapak mengutus roh jahat. Roh jahat itu sudah menguasai bumi ini. Aduh. Roh jahat. Aduh. Anak Tuhan yang kena roh jahat itu roh jahat yang daripada Tuhan. Oh, roh jahat daripada Tuhan macam mana pula? Wah, ini yang bikin bingung aja penjelasan Bapak ini. Roh jahat dari Tuhan. Udah. Aduh, udah. Iya, pusing jadinya. Ruwet betul. Otaknya nyampe, Mas. Ruwet betul. Ruwet bapaknya. Bapaknya ruwet. Selamat malam. Aduh.